Pada Desember 2025, Yayasan Buddha Seci Indonesia bersama sejumlah instansi kementerian dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan hunian bagi warga terdampak sebagai langkah pemulihan jangka panjang pasca bencana. Memasuki tahun 2026, Yayasan Buddha Seci Indonesia bersama kontraktor PT Langkah Indo Nusantara menandatangani surat perjanjian kerja untuk pembangunan 118 unit hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah. Semakin cepat semakin baik tuh. Bisa nanti masyarakat berlebaran tidak lagi di hunian-hunian darurat, tapi sudah di hunian tetap. Tentu ini akan menjadi kado Idul Fitri buat masyarakat Tapanuli Tengah, di mana mereka bisa menyelenggarakan Idul Fitrinya ya di dalam hunian tetap yang sudah dibangunkan nanti oleh Yayasan Buddha Suci. Pada tanggal yang sama, hal serupa juga dilakukan Yayasan Buddha Seci bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir besar di daerah aliran Sungai Batang Toru. Di atas lahan 5 hektar, 227 unit hunian tetap direncanakan dibangun di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru. Pembangunan ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak sekaligus mendukung pemulihan kehidupan pasca bencana. Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu menyampaikan pihaknya berharap hunian tersebut dapat rampung lebih cepat bagi masyarakat agar dapat menempati hunian baru pada momen Lebaran pada bulan Maret mendatang. Ini kan kesungguhan luar biasa, pasti didorong rasa kemanusiaan yang tinggi dari yayasan, dari personil Pak Mujianto dan juga Pak Andre dan semua kawan-kawan dari Suci Indonesia luar biasa menurut saya. Saya kira maka saya harus imbangi semangat mereka itu dengan juga kemudian bersemangat gitu loh. Ini kan terbalik, ya kami yang dibantu masa yang lebih semangat yang bantu gitu. Dan kami siap disediakan tempatnya, kami siap laksanakan. Butuh waktu untuk pembersihan lapangan. Kalau yang sudah itu tinggal kita laksanakan. Saya kira tidak terlambat antara kita dengan penghuni setempat sama muspida setempat. Hot Mauli Silaban, warga Tapanuli Utara, telah tinggal di tenda pengungsian yang didirikan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara pada November lalu. Di Tapanuli Utara, rencananya akan dibangun 103 unit hunian tetap yang ditargetkan selesai pada bulan Mei 2025 di daerah Simate-Mate, Kabupaten Tapanuli Utara. Perhatiannya sungguh luar biasa ya buat kami masyarakat Desa Dolok Nauli dari Yayasan Buddha Suci yang secara langsung memang kami tidak mengenal mereka, tidak mengenal beliau. Tapi Tuhan mengirimkan beliau untuk memberikan perhatian kepada kami masyarakat yang terdampak korban bencana. Terima kasih kepada Yayasan Buddha Suci, semakin sukses ke depannya, semakin diberkati Tuhan dan semakin jaya, buat semua keluarganya juga semakin diberkati. Terima kasih. Demi mempercepat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana, Yayasan Buddha Seci mendorong penandatanganan pembangunan 103 unit rumah untuk para pengungsi di Tapanuli Utara. Nantinya warga yang direlokasi akan menerima bangunan senilai 75 juta rupiah, lengkap dengan sertifikat hak milik. Untuk memastikan bahwa program atau program pembangunan Huntap ini juga berjalan dengan baik ya. Jadi kita memulai beberapa tahapan, yakni tahapan yang pertama adalah selain kemarin groundbreaking yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Perumahan beserta perwakilan Seci, kita juga saat ini melakukan penandatanganan kontrak dengan kontraktor mitra-mitra lokal kita yang menjadi putra-putri daerah untuk bersama-sama membangun Huntap ini, memastikan bahwa proses pembangunannya bisa berjalan dengan baik dan juga sesuai dengan prinsip dan juga standar Seci, di mana rumah yang dibangun kita berharap seperti halnya kita membangun rumah untuk diri kita. Itu yang kita terapkan, kita sarankan kepada mitra-mitra dalam pembangunan rumah seperti itu. Walaupun kita masa transisi, tapi percepatan tetap kita lakukan karena masih banyak masyarakat kita yang belum hidup normal dan mereka hidup di penampungan. Makanya dalam membangun rumah ini terlambat satu hari akan berdampak kepada ribuan orang yang ada di pengungsian. Demikian juga karena kita membangunnya 100. Kalau 100 kali 10 udah 1.000 orang. Berarti ada 1.000 orang juga yang akan terkendala. Hidayat Sikumbang, Arik Muzaki, Daai TV.